Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Allah tidak menahan hal yang baik. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Betapa baiknya Engkau, sehingga Engkau pun sudah memberikan kepada kami banyak sekali hal-hal yang ajaib dan sangat baik ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan pada saat ini, sehingga kami dapat memahami apa firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji-janji Allah itu penuh dan berlimpah, dan tidak perlu ada orang yang bergantung pada manusia untuk mendapatkan kekuatan. Kepada semua orang yang berseru kepadanya, Allah dekat untuk membantu dan menolong. Dan Dia sangat dihina ketika setelah meminta agar kita percaya, kita berpaling dari Dia satu-satunya yang tidak akan salah paham terhadap kita. Satu-satunya yang dapat memberikan nasihat yang tepat dan beralih kepada orang-orang yang dalam kelemahan kemanusiaan mereka cenderung menyesatkan kita. Testimonies to Ministers, halaman 381 dan 382. Allah mencintai para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan taat pada semua perintahnya. Tetapi Dia tidak memberi mereka kasih karunia. Mereka tidak pernah membutuhkannya karena mereka tidak pernah berdosa. Rahmat adalah atribut yang diperlihatkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya, itu dikirim untuk mencari kita. Allah bersuka cita untuk menganugerahkan kasih karunia kepada semua yang lapar dan haus akan itu. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Kebutuhan kita adalah kualifikasi yang memberi kita kepastian bahwa kita akan menerima karunia itu. Testimonies to Ministers, halaman 519. Emas dan perak adalah milik Tuhan dan Dia dapat menghujani mereka dari surga jika Dia memilih. Tetapi gantinya melakukan hal ini, Dia telah menjadikan manusia sebagai penata layannya, mempercayakan kepadanya sarana bukan untuk ditimbun, tetapi untuk digunakan dalam memberi manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, Ia menjadikan manusia perantara untuk mendistribusikan berkat-Nya di bumi. Tuhan merencanakan sistem kemurahan agar manusia menjadi seperti penciptanya, memiliki karakter yang baik dan tidak egois, dan akhirnya menjadi bagian bersamanya dari pahala yang kekal dan mulia. Testimonies jilid 4, halaman 473. Pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Tuhan dekat dengan orang-orang yang datang kepadanya, meminta tolong kepada Tuhan. Dan pada saat kita meminta bantuan daripada orang yang sudah pasti membawa kita dalam penyesatan, Tuhan merasa terhina. Oleh karena kita lebih meminta bantuan kepada orang yang jauh daripadanya. Dan pada saat ini juga kita belajar bahwa Tuhan mengasihi manusia lebih
daripada mengasihi para malaikat. Oleh karena Tuhan mengasihi semua manusia, semua ciptaan, bahkan malaikat pun. Tetapi Dia telah mengaruniakan, memberikan kasih karunia hanya kepada manusia karena kita melakukan dosa. Tuhan memberikan kasih karunia supaya kita dapat selamat. Bukan oleh karena kita layak untuk mendapatkan kasih karunia itu, tetapi Tuhanlah yang membuat kita menjadi layak. Oleh karena keadilan dan kasih karunia-Nya diberikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Kalau kita pikirkan bahwa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita, pada pagi hari ini kita lihat juga, emas juga perak bisa Tuhan berikan kepada manusia melalui hujan. Tetapi bukan itu cara Tuhan. Cara Tuhan adalah dengan menggunakan manusia yang takut akan Dia untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Tuhan membuat manusia, seluruh manusia, untuk menjadi saluran berkat. Pada pagi hari ini kita belajar yang pertama, bahwa kita jangan lari daripada janji Tuhan. Selalu percaya kepadanya, selalu meninggikan Dia. Yang kedua adalah kita, Tuhan telah ciptakan supaya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu pada saat orang ada yang meminta tolong kepada kita, jangan egois. Tolong dia. Kalau misalnya ada seseorang yang sangat butuh bantuan kita, bantu. Jangan membuat diri kita menjadi cinta terhadap diri, tetapi tidak cinta terhadap sesama kita manusia. Oleh sebab itu, maka kita akan memahami bahwa Tuhan tidak menahan hal baik. Dia gunakan kita untuk memberikan hal baik kepada setiap manusia. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena pada pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, yang selalu memberikan kepada kami setiap kebutuhan kami. Apa yang kami minta kepadamu, Engkau akan memberikan ya Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, kami belajar bahwa kami pun Engkau gunakan supaya menjadi alat-Mu untuk memberikan berkat, untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahaminya juga melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin.